Politik simbiotik pragmatis dan kenyamanan struktural. Di masa pemerintahan Joko Widodo, pola relasi ini semakin menguat. Banyak tokoh NU menduduki posisi strategis di pemerintahan, dari jajaran menteri hingga komisaris BUMN. Dukungan struktural negara terhadap Muktamar NU, bantuan dana pesantren, hingga pengakuan atas Hari Santri menunjukkan simbiosis politik yang saling menguntungkan. Namun, di sisi lain, hal ini memperkuat ketergantungan NU terhadap negara. Muhammadiyah juga tidak lepas dari kecenderungan serupa. Tokoh seperti Muhadjir Effendi, yang lama dikenal sebagai akademisi dan pengurus Muhammadiyah, menunjukkan wajah baru relasi ormas dan negara. Ketika menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di era Jokowi, sikapnya terhadap kebijakan pemerintah kerap pragmatis dan akomodatif. Ia jarang tampil sebagai representasi kritis Muhammadiyah, melainkan sebagai teknokrat yang menjaga harmoni politik. Reputasi ini melahirkan kesan bahwa sebagian elit Muhammadiyah telah menyesuaikan diri dengan kenyamanan struktural kekuasaan, bukan lagi menjadi pengingat moralnya. Antara kekuasaan dan kenabian sosial. Dalam kerangka besar sosiologi politik Islam Indonesia, relasi NU Muhammadiyah dengan negara pasca reformasi menunjukkan pergeseran dari politik kenabian prophetic politics menuju politik partisipatif pragmatis. Jika politik kenabian menempatkan agama sebagai sumber kritik dan etika publik, maka politik partisipatif pragmatis menempatkan agama sebagai modal sosial yang dapat dinegosiasikan untuk memperoleh pengaruh. Fahri Ali dalam Islam, ideologi dan hegemoni menegaskan bahwa ketika Islam kehilangan daya kritiknya terhadap kekuasaan, yang tersisa hanyalah simbolisme moral tanpa substansi etis. NU dan Muhammadiyah kini berada di titik itu, antara menjadi kekuatan moral yang independen, atau sekadar mitra pembangunan yang jinak di hadapan negara. Antara kooptasi dan otonomi moral. Dua dekade reformasi memperlihatkan bahwa demokratisasi politik tidak selalu menghasilkan otonomi moral bagi ormas Islam. Sebaliknya, keterbukaan politik justru membuka jalan bagi kooptasi yang lebih halus dan relasi patronase yang lebih rumit. Negara tidak lagi menindas Islam secara represif, tetapi menyerapnya secara struktural, menjadikan ormas sebagai bagian dari mesin legitimasi kekuasaan. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah NU dan Muhammadiyah dekat dengan negara, tetapi sejauh mana kedekatan itu mengorbankan jarak kritis dan otonomi moral mereka. Jika kedua ormas terbesar ini tidak segera mereposisi diri, maka yang akan lahir bukanlah Islam yang membebaskan, melainkan Islam yang dibebaskan oleh kekuasaan.